Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 12? Ya, saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik dari kelas 11 ke kelas 12. Semoga dengan pembelajaran jarak jauh ini kita bisa melaksanakannya dengan baik. Oh ya anak-anak, eh, saya nanti akan mengampu mapel ekonomi di kelas 12 IPS 1, 2, 3, dan 4. Jadi nanti kalian akan belajar ekonomi selama 1 tahun ini bersama Bu Ulfa. Oke, uh, dengan pembelajaran jarak jauh ini, saya tahu ini tidak maksimal untuk kita semua. Tapi saya harap uh, kalian tetap berusaha dan kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Apalagi ini materinya adalah akuntansi ya. Jadi materi ini uh, baru semua untuk kalian. Jadi nanti di kelas 12 ini materi ekonominya semuanya akuntansi. Ya, ini hal yang baru untuk kalian. Saya harap kita tetap bisa bekerja sama dengan baik. Oke, perkenalan dulu ya. Kalian sudah mengenal saya. Kalian memanggil saya Bu Ulfa. Dan ini nomor WA saya, bisa kalian catat. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan atau seputar tugas-tugas yang tidak paham, bisa japri kepada saya. Oke, kita lanjutkan. Bab pertama, sebelum kita lanjutkan ke bab pertama, saya memiliki tata tertib untuk pelajaran ekonomi kelas 12 IPS, di mana yang pertama, semua siswa harus memiliki buku akuntansi, yaitu buku batik yang besar ya. Biasanya itu covernya itu batik, dan kalian harus memiliki penggaris sendiri-sendiri. Semua siswa harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jika tidak mengerjakan, maka tugas akan saya berikan 2 kali lipat, karena kita semua nanti tugasnya pembelajarannya itu berupa garis-garis ya, membuat tabel kolom yang sangat banyak karena ini adalah pelajaran akuntansi. Nah, kita lanjut. Ini adalah KD 3.1, submaterinya ada 8 ya. Ada konsep dasar, pengertian, pemakai informasi akuntansi, manfaatnya, bidang-bidang, profesinya, macam-macam perusahaannya, dan siklusnya. Nah, sekarang konsep dasar akuntansi ya. Jadi akuntansi itu merupakan hasil pemikiran manusia dengan akal pikirannya mampu menciptakan teknik pencatatan dan pelaporan keuangan. Nah, untuk apa sih teknik pencatatan dan pelaporan keuangan itu? Untuk menunjang kegiatan perdagangan yang diperlukan sebagai peralatan keuangan yang dikenal dengan istilah akuntansi. Nah, perkembangan akuntansi dalam dunia usaha itu tidak lepas dari peran seorang. Nah, perannya itu namanya Luca Pacioli, di mana Luca Pacioli dia itu disebut sebagai the father of accounting atau bapak akuntansi. Ya, dia itu menciptakan buku Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni ya. Nah, di Amerika itu sistem akuntansi dikenal dengan Anglo-Saxon yang menggantikan sistem sebelumnya itu kontinental. Nah, sedangkan perkembangan akuntansi sendiri di Indonesia itu bermula diterapkan pada masa penjajahan Belanda. Nah, perusahaan Belanda itu beroperasi di Indonesia melakukan pembukuan untuk mencatat penerimaan dan pinjaman dana. Jadi sistem akuntansi itu berpasangan ya. Nah, menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Nanti kalian bisa baca lebih lanjut modul yang sudah saya berikan ya. Sekarang pengertian akuntansi sendiri ya. Akuntansi itu dari kata accounting, artinya itu keputusan, berarti suatu keputusan, menghitung. Secara garis besar, itu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan,
mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, jadi semua perusahaan itu memiliki laporan keuangan. Ya, setiap tahunnya itu mereka memberikan laporan keuangan. Siapa yang membuat laporan keuangan? Nah, disitulah peran akuntansi ada. Nah, sekarang pemakai informasi akuntansi. Di sini ada gambar seorang manajer, ada gambar pemilik perusahaan, ya, pemilik perusahaan Google ini, ada investor, ini investor, ada para masyarakat, ada pemerintah, ada bank, biasanya dia di sini sebagai kreditur, orang yang meminjamkan uang. Di sini ada karyawan. Nah, kita akan membahas pemakai informasi akuntansi. Dari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke 7 pihak-pihak ini, mana sih yang pihak eksternal dan mana sih yang pihak internal? Kalau internal, namanya saja internal berarti di dalam suatu perusahaan. Kalau eksternal berarti yang ada di luar perusahaan atau di luar. Nah, sekarang kita lihat sudah kami kelompokkan. Yang intern kok hanya manajer. Nah, yang ekstern di sini kok banyak. Kenapa sih manajer itu masuk ke dalam intern? Karena dia ini akuntansi digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Jadi ketika dia tahu laporan keuangan perusahaan, tahu laba rugi perusahaannya, si manajer itu dapat memberikan keputusan, mengambil keputusan untuk si perusahaan tersebut. Nah, di sini pihak ekstern ada pemilik perusahaan atau owner, ya. Jadi kalau ownernya itu dia tidak mengolah sendiri perusahaannya, maka dia masuk ke dalam ekstern, pihak yang ada di luar perusahaan. Ada investor. Nah, investor ini adalah orang yang ada di luar perusahaan. Jadi dia itu mengetahui, dengan adanya akuntansi dia mengetahui saya mau nggak ya menginvestasikan uang saya, modal saya di perusahaan itu. Saya harus tahu bagaimana kondisi keuangan perusahaan tersebut. Nah, itu investor perannya. Di sini ada bank atau kreditur. Kreditur juga perlu mengetahui manfaat akuntansi itu kepada perusahaan. Untuk apa? Biasanya perusahaan kan akan meminjam uang kepada kreditur. Nah, kreditur juga harus tahu bagaimana perusahaan tersebut lancar atau tidak kira-kira kalau saya berikan kredit. Nah, peran masyarakat juga sangat penting, ya. Di sana dia itu menggunakan di sebagai pihak ekstern karena dia itu bisa menilai, masyarakat tersebut bisa menilai suatu perusahaan itu berkembang atau tidak. Misalnya perusahaan bisa, masyarakat, kita kan masyarakat ini ya, mau menilai itu loh PT Indokores itu maju karena karyawannya gajinya besar-besar, terus labanya besar, ekspor impornya. Nah, itu kan masyarakat bisa menilai. Begitu juga di karyawan. Karyawan itu masuknya pihak ekstern karena karyawan itu juga untuk mengetahui, ya, mengetahui saya itu pengen tahu perusahaan saya itu sudah berkembang atau tidak, karena saya ingin meminta kenaikan gaji, ya. Jadi ketika para karyawan itu ingin meminta kenaikan gaji, kesejahteraan sosial mereka, tunjangan-tunjangan mereka, mereka juga harus melihat dulu sisi kondisi perusahaannya seperti apa. Nah, di yang terakhir ini ada pemerintah. Dia juga termasuk pihak yang menggunakan informasi akuntansi karena pemerintah itu tugasnya apa? Dia itu memberikan izin, memberikan pajak. Nah, pemerintah bisa menentukan berapa sih pajak yang harus saya berikan kepada perusahaan X dengan laporan keuangannya yang seperti ini, ya. Oke. Saya beri kalian tugas pertama. Silakan kamu analisis tadi manfaat informasi akuntansi yang sudah saya jelaskan. Kamu bisa kembangkan lagi di sini, misalnya kreditur. Kalian tulis di sini.
Kreditur sangat berguna. Manfaat informasi akuntansi bagi kreditur adalah kreditur itu bisa mengetahui seberapa baik perkembangan perusahaan terkait untuk pemberian kredit. Nah, tadi pemerintah untuk apa? Untuk pemberian pajak, dan kalian silakan kembangkan sendiri, bisa kalian gali informasi tersebut di internet atau di buku-buku lainnya yang relevan. Tadi Bu Ulfa menjelaskan, silahkan kalian bisa dilengkapi ya. Ini tugas kalian yang pertama, ditulis di buku kalian. Jadi buku akuntansi kalian itu ya sebagai buku tulis kalian ya. Oke. Manfaat akuntansi: memberikan informasi keuangan sebagai dasar membuat keputusan manajer. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa si manajer itu akan memberikan keputusan ekspor atau impor barang, memberikan keputusan untuk memecat karyawan, memberikan keputusan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, memberikan keputusan untuk menaikkan harga barang. Ya, itu semua dilihatnya dari informasi akuntansi tadi berupa laporan keuangan. Nah, memberikan laporan kepada pihak eksternal. Tadi kalian sudah mengetahui siapa saja pihak eksternal. Sebagai alat kontrol dan pengendali keuangan. Jika kita mengetahui laporan keuangan atau mengetahui bagaimana sih perusahaan kita, pasti kita bisa kendalikan. Misalnya ternyata kok perusahaan kita itu terlalu memiliki banyak karyawan, kita bisa melakukan pemutusan hubungan kerja kepada beberapa karyawan. Contoh, atau misal perusahaan kita kok terlalu banyak biaya produksinya, tetapi ternyata outputnya sedikit. Nah, kita bisa evaluasi di situ sebagai alat kontrol dan pengendali. Sama seperti alat evaluasi. Oh, tadi kok ternyata kita rugi terus perusahaannya. Bagaimana ini? Kita evaluasi. Menjadi dasar dalam mengalokasikan sumber daya. Oke, itu manfaat akuntansi. Nah, di dalam sebuah informasi akuntansi, outputnya itu kan berupa laporan keuangan. Gimana sih cara membuat laporan keuangan itu? Ada 3 proses, dari input, lalu kita proses, lalu di output. Ada 3 tahapan. Inputnya berupa apa? Berupa bukti transaksi, seperti nota, faktur, dan kwitansi. Nah, kalian harus tahu faktur itu apa. Faktur itu adalah bukti transaksi berupa kredit. Kredit itu berarti udah bayar apa belum? Nah, belum kan? Kredit itu berarti utang ya. Jadi, transaksi itu apa? Transaksi, setiap hari kalian melakukan transaksi. Contoh, kamu tadi membeli mendoan, berarti kan kamu sudah melakukan transaksi penjualan. Atau kamu tadi fotokopi di depan sekolah, itu juga termasuk transaksi penjualan ya. Kamu tadi, saya membeli ballpoint, nah itu namanya transaksi, karena bayarnya secara tunai, kamu dikasih nota. Nah, dari bukti transaksi itu diproses menjadi mulai dari jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan. Sehingga setelah diproses, keluarlah berupa namanya laporan keuangan yang akan dipublish selama biasanya 1 periode. Periodenya itu 1 tahun 1 kali ya. Nah, tidak semua perusahaan itu menampilkan laporan keuangannya ya. Kadang ada perusahaan yang tidak menampilkan laporan keuangannya, tapi kebanyakan itu menampilkan laporan keuangannya. Nah, sekarang tugas kalian yang kedua, carilah karakteristik kualitas informasi akuntansi dan jelaskan. Silahkan catat di buku kalian masing-masing. Nah, berarti kamu cari kata kuncinya karakteristik kualitas informasi akuntansi. Di sana ada relevan, dapat dimengerti, netral, tepat waktu. Nah, silahkan kamu cari di Google dan kamu jelaskan ya. Ini adalah tugas 2 kalian. Next, bidang-bidang akuntansi. Nah, kalau tahu tentang bidang akuntansi itu banyak sekali ya. Jadi kalau kalian itu kepengen kuliah di jurusan akuntansi, pasti nanti kalian menemui yang namanya akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi pendidikan, akuntansi manajemen, akuntansi pajak, akuntansi pemerintahan, ya itu sangat banyak sekali. Akuntansi
Biaya itu untuk ngapain sih? Akuntansi biaya itu menekankan kegiatan pada penetapan dan pencatatan biaya dan kontrol atas suatu biaya, khususnya biaya yang berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. Fungsinya untuk apa? Akuntansi biaya itu untuk mengumpulkan dan menganalisis data mengenai biaya yang digunakan oleh suatu perusahaan. Ada lagi misal akuntansi pajak. Ya, akuntansi pajak itu untuk mempersiapkan hak dan kewajiban setiap perusahaan terkait dengan pembayaran pajak. Jadi, bidang akuntansi ini tuh meliputi aktivitas penghitungan pajak yang harus dibayar oleh suatu perusahaan. Itu namanya akuntansi pajak. Ada lagi akuntansi keuangan. Dia itu yang mengurusi tentang keuangan suatu perusahaan, ya. Akuntansi manajemen. Kalau tadi pajak itu menghitung pajak, berarti akuntansi manajemen itu yang mengelola tentang manajemen suatu perusahaan. Nah, sekarang profesi akuntansi ini Wulfa hanya menyebutkan 3, nanti selebihnya kalian mencari lagi. Ada akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan pemerintah. Ini hanya sebagai contoh. Jadi ketika kalian nanti kuliah jurusan akuntansi, kalian nantinya akan menjadi ini akuntan publik, akuntan pendidik, atau jadi akuntan pemerintah, ya. Akuntan pendidik, kamu nanti sekolah S1 akuntansi, kemudian kamu beasiswa S2. Nah, kamu mengambil jurusan akuntansi juga. Setelah itu kamu menjadi dosen. Berarti namanya akuntan pendidik, ya, menjadi dosen akuntansi. Akuntan publik, akuntan pemerintah. Nah, akuntan publik ini biasanya nanti kerjanya di KAP, kantor akuntan publik, ya. Nah, akuntan KAP itu apa sih? Nah, kantor akuntan publik itu biasanya untuk membantu mengaudit, ya, auditor, ya, tentang masalah keuangan perusahaan. Akuntan pemerintah itu biasanya adalah mereka-mereka yang bekerja di instansi pemerintah yang mengurusi tentang keuangannya pemerintah. Nah, seperti contohnya di Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan kantor pemerintahan yang lain. Nah, tadi akuntan pendidik itu memiliki tugas mengembangkan dan mengejarkan akuntansi. Misalnya guru mata pelajaran akuntansi, ya, berarti Bu Ulfa ini adalah akuntan pendidik, ya, profesinya, ya. Oke. Sekarang masuk ke tugas 3, masih sama, kalian harus menulis di buku kalian sebagai catatan kalian, nah, penjelasan dari bidang-bidang akuntansi. Ya, berarti tadi kan saya baru menyebutkan ini. Silahkan kamu ditulis penjelasannya, cari di Google. Terus penjelasan dari contoh profesi akuntansi. Tadi akuntan publik itu apa, pendidik apa, pemerintah apa, kerjanya di mana. Dan silakan dilengkapi, tidak hanya 3, ya, masih banyak profesi akuntansi yang lain. Oke, next. Macam-macam perusahaan. Ini kok ada gambar Indomaret sama gambar apa ini? Laundry, ya. Ada perusahaan jasa versus perusahaan dagang. Nah, 2 perusahaan ini akan kita pelajari cara pembukuannya, yang nantinya outputnya berupa laporan keuangan. Jadi kita itu belajar menghitung keuangan perusahaan yang nantinya akan berupa laporan keuangan. Nah, kita semester 1 akan belajar tentang perusahaan jasa, dan semester 2 nanti akan perusahaan dagang. Tapi nanti kita ngebut, ya, mungkin sebelum semester 1 berakhir kita sudah masuk ke perusahaan dagang. Dilihat di sini laundry sama Indomaret. Kira-kira mana yang jasa, mana yang dagang? Oke, yang jasa namanya saja perusahaan jasa, berarti perusahaan yang menjual jasa. Apakah laundry itu menjual jasa? Iya, laundry itu adalah contoh dari perusahaan jasa. Coba sebutkan perusahaan jasa lain yang selain laundry. Ada perusahaan fotokopian, misal. Ada biro perjalanan. Ada bimbingan belajar, itu Neutron, Primagama, Buka Les-lesan, itu contohnya perusahaan jasa. Nah, perusahaan dagang itu yang seperti apa? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual kembali barang dagangan tanpa mengolahnya. Jadi dia itu kulakan dari perusahaan, dari pabrik, didol lagi,
ya dijual kembali. Contohnya adalah Indomaret, Alfamart, toko ABC, toko Harum, ya, dan masih banyak lagi. Nah, itulah bedanya perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Kamu amati saja di sekelilingmu, mana yang kira-kira perusahaan jasa dan mana yang perusahaan dagang di sekeliling rumahmu. Oh, di rumah saya itu ada perusahaan jasa biro perjalanan, Bu. Biro perjalanan travel. Nah, itu berarti perusahaan jasa. Oke, next, siklus akuntansi perusahaan jasa. Kita akan pelajari ini di semester 1 ya. Nah, ini kamu silakan digambar di bukumu. Mulai dari bukti transaksi. Tadi seperti saya contohkan, faktur, memo, terus nota, kwitansi. Nah, itu namanya bukti transaksi. Dari bukti transaksi tersebut akan kita buat jurnal, ya. Setelah jurnal umum, kita akan memposting ke buku besar. Lah, di buku besar itu akan kita buat neraca saldo. Nanti kita ada buat jurnal penyesuaian dan kita akan membuat kertas kerja atau neraca saldo setelah penyesuaian. Sehingga kita akan membuat laporan keuangan dan kita akan menutup jurnal tersebut. Kemudian kita buat neraca saldo setelah penutupan sehingga siklus akhirnya kita akan membuat jurnal pembalik. Siklus ini akan kita pelajari selama 1 semester. Ini adalah siklus perusahaan jasa. Nanti perusahaan dagang itu yang berbeda adalah di jurnalnya. Kalau perusahaan jasa pakai jurnal umum, nanti perusahaan dagang di semester 2 pakainya jurnal khusus. Jadi, jika kalian, ini kan siklus ya, anak panahnya gini. Jika kalian itu tidak bisa menganalisis jurnal, maka nanti kamu masuk ke sini, ke sini, ke sini, mau posting nggak bisa, neraca nggak bisa, buat AJP juga nggak bisa karena ini siklus. Jadi kalau yang sebelumnya belum bisa, nanti berikutnya juga akan salah ya. Jadi akuntansi itu kalau salah satu ya salah semua ya, karena ini adalah siklus. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja belajarnya. Semoga kalian tetap semangat, uh, tetap semangat, tetap konsisten mengikuti pelajaran saya sehingga nanti kalian itu bisa membuat laporan keuangan suatu perusahaan. Begitu ya. Oke, saya akhirin pembelajaran hari ini. Silakan ketiga tugas saya dikerjakan di buku akuntansi kalian. Jika ada pertanyaan yang belum jelas atau instruksi yang belum jelas, bisa komen di Google Classroom atau kalian bisa japri WA saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.